Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Muhammad Dewi Irfansa dari Prodi PAIB semester 1. Saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sotik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang ilmu keislaman dan kajian ilmu sosial. Yang berdahuluan, latar belakang Islam hadir dengan membawa rahmat bagi alam semesta dalam sejarah keberhasilan Islam untuk membangun dunia sekaligus untuk mensejahterakan manusia masih dapat diakui, namun dalam sejarah pula dapat ditemukannya kegagalan untuk mensejahterakan manusia. Studi tentang Islam dapat dimulai dengan telah analitis mengenai tahiyat atau karakternya. Studi di sini bermaksud mengurai, menerangkan, menjabarkan, dan mungkin pula menjelaskan kata atau proposisi yang tidak jelas. Dan ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman, bagaimana Islamic Studies model Barat dan Orientalis. 3. Bagaimana Islam sebagai kajian akademik Islamilogi. 4. Apa kajian Islam dengan pendekatan sosial. 5. Bagaimana Islam versus keislaman. 6. Apa konsep ilmu dan tradisi Islam. 7. Apa rekonstruksi keilmuan dalam Islam. Dan selanjutnya tujuan ada beberapa. Yang pertama, 1. Mengetahui sejarah pertumbuhan ilmu keislaman. 2. Mengetahui Islamic Studies model Barat dan Orientalis. Mengetahui Islam sebagai kajian akademik Islamologi. 4. Mengetahui kajian Islam dengan pendekatan sosial. 5. Mengetahui Islam versus keislaman. 6. Mengetahui konsep ilmu dan tradisi Islam. 7. Mengetahui rekonstruksi keilmuan dalam Islam. Pembahasan sejarah pertumbuhan ilmu keislaman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 sampai sekarang. Pada masa klasik diskursus keilmuan Islam mencapai tingkat yang tinggi sehingga kemudian dapat disumbangkan pada berkembangnya ilmu pengetahuan di masa-masa sebelumnya. Beberapa wahyu nas penting mengenai ilmu telah menjadikan alasan bagi dukungan dan respon Islam terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban, yaitu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya. Ilmu adalah merupakan salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Allah SWT dan satu-satunya kata yang dapat digunakan untuk menerangkan pengetahuan Allah. Bila dalam perspektif lebih luas, supremasi ilmu agama menimbulkan dampak yang amat substansial, bukan hanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam, tetapi juga peradaban Islam secara keseluruhan. Secara keilmuan, perkembangan semacam ini menciptakan dikotomisasi dan antagonisasi berbagai cabang ilmu. Pada masa kejayaan umat Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu keislaman tumbuh dengan sangat pesat dan maju. Kemajuan ilmu keislaman telah membawa Islam pada masa keemasannya. Dalam sejarah ilmu keislaman, kita mengenal nama-nama tokoh ilmu diantaranya Al-Mansur, Harun al-Rasyid, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya yang telah memberikan perhatian besar terhadap ilmu Islam.
Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap, evolutif. Karena untuk memahami sejarah perkembangan ilmu juga harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Zaman Ahad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ansila teologia atau abdi agama. Yang B, Islamic Studies model Barat dan Orientalis. Yang nomor 1, gambaran umum kajian Islam. Kajian Islam di Rasah Islamiyah atau Islam Studies merupakan disiplin modern yang berusia sangat tua. Ya, ada sejak Islam itu sendiri lahir di bumi. Tentu saja pada awalnya aktivitas kajian keislaman berlangsung dengan cara sangat sederhana. Di masa lampau, kajian Islam berasal dari tradisi sebagai tradisi panjang kaum muslim untuk membangun kesarjanaan guna memahami agama Islam. Pertama, ngaji studi Islam model ini dilaksanakan untuk tujuan semata-mata mempraktikkan ajaran Islam. Metode yang dipakai sangat sederhana dengan tanpa melakukan kajian kritis. Materi yang diberikan oleh sang guru atau guru ngaji biasanya seorang ulama, ustadz, tuan guru, haji, dan lain-lain. Diterima apa adanya oleh seorang murid atau santri yang sekaligus berusaha mengamalkan. Studi Islam model ini baik di desa maupun di kota dilakukan dengan pengajian umum atau pengajian rutin. Kedua, Islamologi model ini kebalikan dari yang pertama. Kalau jenis pertama, seorang melakukan kajian Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara utuh, maka di sini kajian keislaman dilakukan dengan memosisikan Islam sebagai pengetahuan. Pelakunya bisa seorang yang anti-Islam dengan tujuan untuk membuat citra jelek Islam, bahkan dalam hal tertentu untuk merusak Islam dari dalam, sebagaimana sejarah perkembangan orientalis. Studi Islam yang dilakukan oleh ilmuwan dari negara-negara penjajah Eropa masuk dalam kategori ini, meskipun mereka tidak semuanya dalam rangka merusak Islam dari dalam. Ketiga, apologis. Dalam kasus tertentu, studi Islam dilakukan dalam rangka menjawab, merespon, atau model. Studi Islam model kedua sebagaimana disebut di atas, terutama ketika model studi Islam kedua dilakukan dengan tujuan mendiskreditkan Islam. Bahkan respon tersebut dalam beberapa hal terlalu berlebihan. Jenis studi Islam apapun yang dilakukan oleh kaum intelektual Barat selalu ditolak karena dianggap memiliki agenda terselubung terhadap Islam. Keempat, Islamization of knowledge, Islamisasi ilmu pengetahuan. Jenis ini pada dasarnya juga respon atas perkembangan keilmuan Barat yang maju dengan pesat. Kelima, studi Islam klasik. Yang dimaksud dengan model studi Islam klasik adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Suyuti, dan para ulama besar lainnya. Para ulama ini melakukan kajian keislaman dengan kritis dan realistis, namun sasaran akhirnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Selain Qadri, Azizi, Amin, Abdullah memetakan proses perjalanan tradisi kajian keislaman yang berkembang di dunia akademik di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi agama Islam, menjadi 3 bagian. Tahap pertama, kajian keislaman yang dimaknai sebagai ulum al-din atau ilmu-ilmu agama menurut permasalahan klasik. Di sini kajian keislaman hanya dipahami sebatas sebagai disiplin ilmu yang berhubungan tata dan cara beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, kajian keislaman adalah tema-tema sebagaimana terdapat dalam semacam silabus di daftar isi dalam kitab salaf. Yang dimaksud sebagai al-fikri al-islami pada masa ini sudah disadari perlunya pembaruan pemikiran Islam.
Islam ditinjau dari berbagai aspek dan lain sebagainya pada masa ini sangat populer. Tren ini muncul pada masa generasi sarjana keislaman Indonesia seperti Harun Nasution. Saat itu pergulatan pemikiran Islam sudah sangat progresif, namun masih belum menyentuh kepada wilayah sosial humaniora. Dan ketiga, kajian keislaman sebagai Islam Studies. Di sini kajian keislaman sudah merambah pada wilayah sosial humaniora 25 tahun terakhir. Misalnya Amir Abdullah menandai wilayah kajian keislaman sudah akrab dengan tema-tema semacam terorisme dan gejala apa yang ada di baliknya. 2. Lahirnya kajian Islam di Barat. Kajian keislaman juga tumbuh di kalangan masyarakat akademik Barat. Kajian keislaman mulai dinikmati di Barat setidaknya sejak abad ke-19, yaitu ketika para sarjana Barat mulai tertarik mempelajari dunia Timur dan khususnya dunia Islam. Memang pada mulanya kajian Islam di Barat dipelopori oleh para ahli Timuran atau Orientalis. Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, sejarah perjumpaan Barat Islam telah mulai sejak abad ke-13 ketika sebuah universitas di Prancis secara gencar mempelajari karya-karya sarjana Islam. Universitas yang menjadi cikal bakal Universitas Sorbonne ini secara intensif mengkaji karya-karya para filsuf muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. Bahkan pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd sangat digandrungi sehingga kemudian mereka membentuk sebuah kelompok studi yang kelak disebut sebagai Averroisme. Dan tentu saja kajian keislaman pada waktu itu berbeda dengan kajian keislaman di masa modern sekarang ini. Dan 3. Model pendekatan kajian Islam di Barat. Untuk memahami lebih jauh kondisi kajian Islam di Barat, pertanyaan pertama yang mendasar adalah bagaimana eksistensi kajian terhadap agama mereka sendiri. Berkaca pada kajian agama yang dianut oleh masyarakat mereka, misalnya Kristen, mereka rupanya banyak terlibat pada kajian teologi. Kajian teologi yang mereka aktifkan adalah studi Bible, etika, sejarah agama-agama, dan lain-lain. Ini biasanya didapatkan pada institusi yang disebut dengan Divinity School, sekolah ketuhanan, atau seminari. Misalnya yang terkenal di Amerika adalah Hartford Seminary dalam perjalanan, dan pengaruh Hartford Seminary jauh melampaui dinding-dinding gereja, masjid, dan sinagog. Ia berperan memperkuat karakter moral masyarakat. Seminar langsung mempengaruhi kota dan daerah pedesaan di masa para pemimpin hidup. Berbekal dengan semangat baru dan dedikasi untuk pekerjaan mereka, mahasiswa Hartford Seminary dan peserta program kembali ke masyarakat dengan ketuhanan baru, rasa baru dari kemungkinan sebuah dunia manusiawi, dan keterampilan praktis untuk mewujudkan visi mereka. C. Islam sebagai kajian akademik atau Islamologi. Kajian akademik yakni untuk ilmu-ilmu keislaman. Di sini dimasukkan dengan studi kritis atau critical studies yang menurut ukuran tradisi Barat bercirikan tidak percaya atau mempertanyakan terhadap kasus atau hasil pemikiran yang dikajinya. Bisa juga untuk menolak atau mengembangkan teori yang dikajikannya, atau bisa juga untuk membuat interpretasi ulang. Persoalan sekarang adalah bagaimana umat manusia dan khususnya umat Islam masa kini memperoleh ilmu ini. Jika kita lihat dengan kritis, sosok ajaran Islam sebenarnya juga terlingkupi permasalahan secara akademik. Istilah kajian akademik terhadap ajaran Islam masih dianggap sensitif, apa yang sering dianggap sebagai doktrin agama yang berserakan di berbagai jenis ilmu-ilmu keislaman. Pada akhirnya syarat dengan hasil pemikiran ijtihad pada pemikir pada waktu yang telah lampau. Kajian Islam dengan pendekatan ilmu sosial. Mengaruh disiplin ilmu sosial untuk mengkaji masyarakat muslim atau mau tidak mau harus
tidak lepas dari kajian Islam itu sendiri dalam konteks sosialnya. Artinya, ajaran dan keyakinan Islam tidak bisa dilepaskan sama sekali dari proses analisisnya. Jika seperti ini yang dituntut, maka sering terjadi gap dalam praktek kajian ilmu sosial pada umumnya yang tidak pernah memperhitungkan ajaran Islam. Gap itu sendiri antara wujud perilaku yang dianalisis yang sedikit atau banyak ada bekas dari ajaran Islam di satu pihak, dengan analisis sekuler yang sama sekali tidak memperhitungkan pengaruh ajaran tersebut di lain pihak. Islam versus ilmu keislaman. Karena Islam bersifat kognitif, sedangkan ilmu keislaman bersifat psikomotorik, ada orang yang memiliki wawasan luas tentang ilmu keislaman tetapi tidak menjalankannya. Baginya, ilmu keislaman hanyalah merupakan ilmu yang perlu dikaji, bukan sesuatu yang harus diamalkan. Termasuk dalam kelompok ini adalah para Islamisis atau orang-orang orientalis yang terus-menerus mengkaji tentang ilmu keislaman tetapi tidak ada komitmen untuk mempraktikannya. Ketegangan Islam bukanlah objek kajian melainkan norma, doktrin, disiplin, dan nilai-nilai yang diamalkan. Konsep ilmu dan tradisi Islam. Seorang ilmuwan muslim yang tergolong awal yaitu Al-Syafi'i mengelompokkan ilmu menjadi dua. Pertama, ia sebut dengan ilmu ammah atau ilmu yang diterima secara umum, dan kedua, ilmu kasah atau ilmu yang diterima secara umum, dan kedua, ilmu ammah, ilmu yang menjadi wilayah orang-orang tertentu yakni ulama. Perbedaan pendapat itu bisa terjadi disebabkan perbedaan analisis atau perbedaan kesimpulan penelitiannya, yang berarti ada kebebasan studi kalau kita cermati. Dalam Islam, kita mempunyai wahyu Allah berupa Al-Quran, yang Al-Quran ini disebut sebagai Al-Qad'i Al-Wurud, yang artinya bahwa keberadaan Al-Quran termasuk teksnya sudah difinal dengan kata lain. Teks Al-Quran ini tidak ada campur tangan pemikiran dan penelitian manusia. Yang G, rekonstruksi keilmuan dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabatnya selalu mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi. Wahyu Allah juga turun ke bumi sebagai petunjuk yang kita kenal dengan nama Al-Quran. Setelah Nabi SAW wafat, sudah menjadi konsensus umat Islam bahwa sumber utama Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam perjalanan sejarahnya, para pemikir atau ulama telah banyak menghabiskan waktunya untuk memahami nas itu dalam waktu yang bersamaan. Mereka juga mempelajari sejarah dan keadaan masyarakat yang melingkupi turunnya nas tersebut. Di satu sisi, hal ini berkaitan erat dengan nas, dan di sisi lain mereka juga menemukan beberapa kasus yang tidak dapat secara langsung dipahami dan dipelajari pemahaman nas tersebut. Jika dilihat semata-mata dari wujud nas, adanya nas itu terbatas. Sementara itu kehidupan manusia selalu berkembang dan berubah. Maka dari sisi ini terkadang terjadi kesenjangan kasus. Dan kesimpulannya, pengantar studi Islam yang mengkaji keislaman dengan wilayah telah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama dalam dunia ilmu pengetahuan, kita telah tahu bahwa sesuatu teori yang kemarin dianggap paling benar bisa akan diubah untuk ditolak oleh teori baru yang muncul hari ini. Artinya teori yang didapatkan hari ini dan mungkin akan dianggap paling kuat, tidak mustahil akan ditolak dan diubah hari esok. B, ada analisis kelompok. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Dalam mempelajari Al-Quran saja kita patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir.
Dan sekian presentasi individu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.